Salam sidang jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Kita bersyukur atas anugerah kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mau menghadap hadirat Tuhan lewat pujian dan renungan kita. Persiapan hatinya, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayat 46. Dengan perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah, suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk.
ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kepercayaan yang disalahgunakan. Saudara yang terkasih, perumpamaan adalah susunan kata-kata indah atau ringkas dan kemas serta memiliki maksud yang tersirat. Sama seperti perumpamaan, pepatah memiliki isi yang ringkas, bijak, dan seolah-olah diucapkan untuk mematahkan ucapan orang lain. Perumpamaan biasanya dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti, dan umpama. Seorang terkasih, dalam dunia kekristenan, istilah perumpamaan yang sering dipakai oleh Tuhan Yesus dan menyampaikan Injil kebenaran dikhususkan untuk cerita-cerita atau lukisan-lukisan yang digunakan Tuhan Yesus guna mengajar kebenaran rohani atau kerajaan Allah, mengumpamakan kerajaan Allah. Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang menyindir, perumpamaan penggarap-penggarap ini menyindir para pemimpin agama Israel dan juga para Farisi. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan para imam adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengurus umat Tuhan. Apakah umat Tuhan akan berbuah lebat di dalam ketaatannya, ataukah menjadi kering dan mati karena pemberontakannya kepada Tuhan? Ternyata bukan saja mereka membuat umat Tuhan kering dan mati, tetapi mereka juga membinasakan setiap orang yang Tuhan utus untuk memperingatkan mereka. Kegagalan Israel bukan saja karena mereka gagal berbuah. Mereka juga dengan kejam membunuh orang-orang yang Tuhan utus. Mereka begitu keras di dalam melawan Tuhan, sehingga kemarahan mereka kepada Tuhan mereka lampiaskan kepada orang-orang yang membawa nama Tuhan. Inilah yang Tuhan Yesus ingin menyatakan melalui perumpamaan ini. Saudara terkasih, para pemimpin agama orang-orang Israel seperti menggarap, mereka diibaratkan seperti penggarap kebun anggur yang jahat. Mengapa mereka membenci Tuhan yang memiliki kebun anggur itu? Kita sudah baca tadi di dalam ayat 38, dikatakan bahwa mereka ingin menguasai kebun anggur itu. Mereka menolak otoritas Tuhan yang memiliki kebun anggur itu. Mereka ingin memiliki kebun itu sendiri. Mereka egois, ingin menguasai semuanya. Mereka tidak mau memberikan kebun anggur itu kepada yang berhak, yaitu sang Tuhan yang punya kebun anggur itu, maupun anak dari sang Tuhan yang akan mewarisi kebun itu. Mereka menginginkan kebun itu tanpa adanya intervensi dan otoritas dari sang pemilik. Mereka mau merebut kebun anggur itu. Tuhan mengutus para nabi, tetapi nabi-nabi ini diabaikan, dihina, disiksa, bahkan dibunuh. Tetapi Tuhan penuh dengan belas kasihan. Dia masih memberikan kesempatan, bahkan kesempatan paling agung dan besar, yaitu Yesus Kristus memberikan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk memanggil mereka kembali. Tetapi mereka tidak gentar karena belas kasihan Tuhan ini. Mereka juga tidak menjadi lunak hati dan menerima Tuhan. Mereka malah membunuh Yesus, sang anak Allah. Ketika anugerah terbesar ini mereka abaikan dan hina, maka murka Tuhan Allah menjadi genap dan mereka akan habis dibuang olehnya seperti batu. Dan batu pencuri itu menjadi suatu batu sandungan untuk mereka. Tetapi jika umat Tuhan dibuang oleh Tuhan, siapakah yang akan menyatakan Allah bagi bangsa-bangsa di dunia ini? Siapa yang akan menyatakan kebenaran firman bagi dunia? Siapa yang akan mengajarkan cara ibadah yang benar dan berkenan kepada Allah di dalam dunia ini?
Siapa yang akan mengajarkan cara hidup yang benar bagi dunia ini? Tuhan membuang Israel yang tidak taat, tetapi Tuhan akan tetap memakai mereka yang setia dan taat kepada Dia. Saudara terkasih, orang-orang asing akan dipanggil Tuhan yang tidak pernah mengenal Allah sebelumnya. Mereka akan dipanggil dan akan menjadi satu dengan orang-orang yang mau dipakai menjadi saksi Tuhan dari bangsa-bangsa lain. Tuhan memanggil mereka keluar dari belenggu dosa di dunia ini dan menjadi anak-anak Allah. Mereka lah yang disebut dengan gereja yang adalah tubuh Kristus. Begitu juga dengan kita sedang jemaat Tuhan, kita sudah sering diingatkan, baik melalui hamba-hamba Tuhan, melalui firman-Nya, melalui perenungan, melalui khotbah. Tetapi terkadang kita menutup hati kita, mengeraskan hati kita ini, dan kita tidak mau menerima pengajaran itu, Injil itu. Siang jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita tak henti berdoa agar kita tidak mengulangi kesalahan orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan para imam di Israel pada waktu itu. Biarlah kita belajar untuk takut akan Allah, mengerti kasih-Nya, menghargai kekudusan-Nya, hingga kita memadamkan kecemaran di dalam diri kita yang hanya mau menolak Allah dan memberontak melawan Dia. Mari sidang jemaat Tuhan, saya akan percaya kita sanggup memberikan yang terbaik dan melakukan segala perintah-Nya, dan kita tidak menolak Dia. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami ya Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh menerima kehadiran-Mu, menerima segala perintah-Mu, agar kami hidup kudus di hadapan Tuhan, agar kami seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya,